Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat ke-90 yang dalam ayat 90 tersebut Allah menceritakan bagaimana apa yang dilakukan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Mereka menjual diri mereka dengan harga mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alasannya adalah di dalam diri dan hati mereka itu ada sifat iri hati dan dengki terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat dan perilaku itu, maka mereka pun mendapatkan kemurkaan yang berulang dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat itu mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menghinakan, yang terus-menerus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, pada kesempatan pertemuan yang ke-55 pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat ke-91. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan apa yang terjadi kepada Bani Israel. Waw di sini yang ada di dalam ayat ini adalah waw atof. Waw atof itu artinya waw yang merupakan kesinambungan. Kalau diartikan dan. Karena waw itu dalam ilmu nahwu ada beberapa macam dan fungsi. Ada yang disebut dengan waw ibtida, waw yang ada di permulaan. Ini hanya sekedar informasi saja supaya kita mengetahui bahasa Arab itu sangat kaya. Ada waw sumpah. Nah, di sini waw ini berfungsi sebagai penghubung dari ayat sebelumnya. Dan idza, apabila idza ini adalah merupakan syarat. Setiap ada kata idza nanti harus ada jawabannya. Wa idza qila lahum, apabila qila itu dikatakan. Asal muasalnya dari kata qala, yaqulu, mengatakan. Tapi kemudian di dalam ilmu sorof dia disebut dengan fi'il mabni lil majhul. Jadi dibaca qila, qala, yaqulu, qala, qila. Qila itu dikatakan. Berarti yang mengatakannya disembunyikan. Nanti pertanyaannya, siapa yang mengatakan? Lahum, kepada
orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang mengatakan itu adalah al-mu'minun, orang-orang beriman yang tinggal pada zaman Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada mereka, aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal Qur'anil Hakim. Kata orang-orang beriman yang tinggal pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, wahai kalian, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Berarti yang dijadikan sebagai targetnya itu adalah orang Yahudi, yang menjadi perintahnya itu adalah beriman. Jadi kata kunci yang pertama adalah iman. Iman itu dalam pengertiannya adalah, pernah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, paling tidak ada 3 unsur yang harus terpenuhi dalam iman. Yang kalau seandainya salah satu unsur itu tidak ada, maka iman itu dipertanyakan. Iman itu menjadi persoalan. Apa? Yang pertama adalah tasdikun bil qalbi. Harus hati ini membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, harus iqrarun bil lisan. Harus diucapkan. Seperti orang kalau ingin masuk Islam, itu enggak boleh cuma di hati doang. Kalau di hati doang, dia mengaku beriman tapi enggak diucapin, bagi orang yang ingin masuk Islam, kalau dia meninggal, masuk neraka selamanya. Kenapa? Karena harus iqrarun bil lisan. Harus diucapin dengan lisan untuk membuktikan, mengatakan bahwa dia sudah muslim. Hati beriman, lisan mengucapkan. Cukup enggak? Belum cukup. Harus wa amalun bil arkan. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita semua secara hati dan lisan beriman. Tetapi apakah iman kita benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanda tanya besar. Kenapa? Karena membuktikan iman itu tidak sepenuhnya kita laksanakan. Misalnya, kita kalau ditanya, Anda beriman enggak kepada Allah? Beriman. Hati kami beriman, lisan kami mengucapkan. Kira-kira Anda mau buktikan enggak keimanan Anda? Apa? Berani enggak Anda mengorbankan harta Anda untuk pengembangan masjid misalnya? Mikir-mikir kita. Betul enggak, Pak? Makanya untuk membuktikan orang itu beriman, lihat perbuatannya, lihat amalnya. Ini perlu adanya pembuktian. Maka di sini yang menjadi khitabnya adalah orang-orang Yahudi, yang diperintahkan oleh orang-orang beriman kepada orang-orang Yahudi itu adalah aminu bima anzalallah. Berimanlah kalian, benar-benar iman. Bukan cuma sekedar mengatakan. Tapi perlu ada pembuktian dan perlu ada penegasan di dalam hati. Pembenaran di dalam hati, 3 unsur ini. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Beriman kepada apa? Bima anzalallah. Di sini maknya itu bersifat umum. Anzala itu artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Berarti bersifat umum. Karena bersifat umum inilah maka para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud bima anzalallah itu adalah sairu man unzila minal kutubil ilahiyah. Semua kitab-kitab
samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab samawi termasuk suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Di dalam surat apa itu? Dalam surat Al-A'la itu ada ungkapan inna hadza lafis suhufil ula. Semua ini sungguh ada di dalam suhuf, lembaran-lembaran kitab yang terdahulu. Kitabnya siapa tuh? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Jadi termasuk beriman kepada suhuf itu. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tetapi para nabi dan rasul juga mereka mendapatkan suhuf. Suhuf itu jamak dari sahifah. Sahifah itu artinya lembaran-lembaran. Maka muncul kata mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran. Kitab suci Al-Quran. Di dalam sejarah penulisan kitab suci dalam tradisi Islam itu ada sekitar 104 atau 114 kitab yang diturunkan Allah. Rinciannya begini. Misalnya Nabi Syed. Pernah dengar nama Nabi Syed, Pak? Anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam. Dan anaknya Nabi Adam inilah yang dia mewariskan kenabian. Pada saat ketika Nabi Adam itu mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Kedua anaknya saling melakukan pembunuhan. Sampai terbunuhlah Habil. Siapa pelakunya? Qabil. Karena Habil ini terbunuh, Qabil pun kabur, Nabi Adam sedih. Sedihnya lama. Sampai-sampai kemudian dihibur oleh istrinya, Siti Hawa. Nah, dari hiburan inilah kemudian lahir anak berikutnya yang ini nanti akan menjadi penerus kenabian dari Nabi Adam. Namanya Nabi Syed. Dan dialah nabi yang pertama yang diberikan oleh Allah untuk diutus kepada kaumnya. Karena itu maka diberikan lembaran kitab suci yang disebut dengan suhuf sekitar 50 lembar. 50 suhuf. Nabi Idris setelahnya itu mendapatkan 30 suhuf. Baru kemudian Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. 10 sahifah. Apakah ada ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam suhuf? Ada, diambil dalam Quran. Misalnya apa? Misalnya masih dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Apalagi? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu ajaran itu. Apa artinya? Beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat Allah kemudian melaksanakan salat. Berarti ajaran salat itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza, semuanya ini kata Allah, lafis suhufil ula, ada dalam suhuf yang pertama. Suhufnya siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Ingat Nabi Musa itu dapat suhuf dan Taurat. Nanti kita akan jelaskan. Itu ajarannya. Ada juga tuh awalam yunabba bima fis suhufil ula wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra, dan seterusnya. Nanti dicari. Apakah belum diberitakan di dalam suhuf Nabi Musa?
wa Ibrahim alladzi waffa, dan suhub Nabi Ibrahim. Apa tuh ajarnya? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Ajarannya adalah masing-masing orang tidak menanggung dosa yang lain, masing-masing bertanggung jawab sendiri. Maka tidak ada dosa warisan. Dosa warisan, Nabi Adam yang melakukan dosa, kita yang dianggap berdosa. Enggak ada tuh, terputus. Apalagi menebus dosa. Ditebus tuh. Enggak ada dalam Islam. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya dan masing-masing harus melakukan kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu terdapat dalam suhub Ibrahim dan suhub Musa. Nabi Musa dapat juga Taurat. Tuh, Taurat tuh. Torah. Torah itu artinya ajaran. Ajaran, perintah-perintah dan hukum itu Torah. Dan di dalam Taurat itu ada 5 kitab. Ada 5. Yang kemudian disebut dengan The Old Testament. Perjanjian lama. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ahdul Qadim. Perjanjian lama. Yang itu diambil oleh orang-orang Kristen tuh. Tetapi sudah banyak dimodifikasi Taurat. Kita wajib beriman dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Wajib beriman Taurat itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa, wajib beriman. Tetapi apakah wajib kita mempercayai kitab Taurat yang ada zaman sekarang? Enggak wajib tuh. Tetapi jangan kita kemudian mendustakan juga. Sikap muslim diajarkan oleh Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan apa yang disampaikan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi jangan dustakan juga. Kecuali yang sudah benar-benar disebutkan oleh Allah kekeliruannya dalam Al-Quran. Itu yang perlu sikap kita jelas. Apa yang ada dalam Taurat, jangan kita imani. Tapi kalau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, secara umum kita iman. Isinya kita iman yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan diturunkan Allah kepada Nabi Isa, Injil. Termasuk Zabur. Dan ingat, kitab suci Zabur itu tidak berisi tentang hukum. Makanya Nabi Daud yang diturunkan kitab suci Zabur, dalam pelaksanaan hukum, dia masih merujuk kepada kitab apa Pak? Taurat. Mana lebih dulu, Musa atau Daud? Musa dulu. Daud belakangan itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman memutuskan hukum merujuk pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian turun Nabi Isa, diturunkan kitab suci Injil. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, diberikanlah Al-Quran, maka semuanya harus mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan orang-orang beriman kepada orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Qalu. Ini jawab dari idza. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Itu belum selesai, harus ada jawabannya. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Kata orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, ketika mereka disuruh beriman kepada kitab suci Al-Quran, mereka bilang, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja. Karena bahasanya dengan bahasa kami. Apa itu? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Secara logika, logis Pak. Orang-orang Yahudi itu logis. Kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dengan bahasa kami. Bahasa Ibrani. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi, dan agama-agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul termasuk Musa dan Isa, itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dan harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi terputus di situ.
Kenapa terputus? Karena mereka mengatakan hanya beriman kepada kitab Taurat, wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka yakfur dari kata kafara, orangnya kafir. Yakfurun, ini menggunakan fi'il apa nih? Mudhari. Jadi kalau kita belajar nahwu Pak, sosorof itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari nih. Kalau fi'il madhi sama dengan past tense bahasa Inggris, masa lampau, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi dan terus-menerus terjadi sampai sekarang ini menggunakan fi'il mudhari, present. Apa? Yakfurun. Mereka dari dulu sampai sekarang yakfurun. Gitu loh maksudnya. Bukan menggunakan kafaru. Kalau seandainya mereka dulu kafir, mereka akan mengatakan wa kafaru. Tapi menggunakan wa yakfurun. Mereka dari dulu sampai sekarang itu tetap mengingkari bima wara'ah. Maksudnya apa? Wara'ah itu di belakangnya. Maksudnya adalah kitab-kitab setelah kitab Taurat, termasuk kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mereka ingkari. Nah, jadi yang diingkari bukan cuma Al-Quran, tapi kitab Injil. Bima wara'ah. Maksudnya apa? Bima wara'at Taurat. Setelah kitab Taurat, mereka hanya beriman kepada kitab Taurat. Itu pun imannya enggak iman 100%. Kenapa enggak iman 100%? Karena mereka juga masih mengubah-ubah. Kalau menguntungkan mereka, mereka ambil. Tapi kalau tidak menguntungkan mereka, mereka tidak ambil. Nah, yang pertama yang mereka ingkari itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu dianggap waladuz zina. Anak hasil perbuatan zina. Ini tuduhan yang keji dan kejam dan jahat kepada Nabi Isa. Orang Yahudi berani. Nabi yang diutus kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, mereka tuduh sebagai anak zina. Bapak berani nggak mengatakan Nabi Isa anak zina, Pak? Nggak ada satupun berani orang Muslim. Bahkan mereka menuduh ibunda dari Nabi Isa itu sebagai apa? Sebagai pezina, pelacur, Pak. Makanya Siti Maryam itu perjuangannya berat sekali. Sampai ada satu surat, yang surat itu disebutkan dengan satu nama, yaitu Siti Maryam. Surat keberapa itu? Ke-19, Maryam. Yang dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Siti Maryam perjuangannya, Pak. Apa? Dia orang soleh, terkenal baik. Hidupnya nggak pernah keluar. Di dalam mihrab bertasbih, beribadah kepada Allah. Boro-boro kenal laki-laki. Tiba-tiba hamil, Pak. Kira-kira heboh nggak itu? Heboh. Apalagi hebohnya di masyarakat Bani Israel yang keras kepala dan suka menghina orang. Lebih heboh lagi, Pak. Tapi kalau masyarakat yang cuek, mungkin nggak heboh. Masyarakat cuek nih, ada mau orang hamil kayak masa bodoh lah, urusan dia itu. Ada yang begitu kan? Kalau di barat tuh cuek aja. Tapi masyarakat Yahudi nggak seperti itu. Maka jadi heboh. Saking hebohnya, stres Siti Maryam. Kalau bahasa kita tuh stres, sampai kemudian pergi ke satu tempat dengan kehamilannya yang sangat berat, lalu melahirkan Nabi Isa. Kembali lagi ke masyarakatnya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Dibully habis-habisan Siti Maryam. Sampai Allah suruh Siti Maryam, jangan ngomong. Walan ukallimal yauma insiya. Kata Siti Maryam, saya tidak akan bicara, saya puasa bicara. Artinya apa? Orang mau ngomongin apa aja, saya nggak jawab. Nah itu perlu dipelajari dari Siti Maryam. Kalau orang caci maki kita, nggak usah dijawab, Pak. Biarin aja. Nanti juga berhenti sendiri. Tapi kalau kita jawab, semakin nyala dia. Api itu kalau ditambah api, semakin membesar. Diamin aja. Lama-lama dia capek sendiri. Karena nggak, Pak?
nggak dibalas, nggak direspon. Nah, Siti Maryam bagus. Apa dia lakukan? Dia memberikan isyarat kepada Nabi Isa yang masih dalam gendongannya, masih bayi. Tiba-tiba bayi ini ngomong, Pak. Ana Abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini diberikan Alkitab, yaitu Injil, dan dijadikan sebagai nabi. Kaget orang-orang yang ada di situ. Tapi meskipun Nabi Isa mereka tahu itu nabi, mereka tetap tolak, Pak. Itulah orang Bani Israel. Kenapa? Keras kepala, pembangkang kepala batu. Kepala batu. Orang kalau udah kepala batu, mau diomongin apa aja nggak akan berubah. Kenapa? Allah sudah katakan dalam ayat sebelumnya, wa khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci itu hatinya. Maka nggak akan bisa berubah. A'anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan atau tidak, la yu'minun. Enggak akan beriman. Allah sudah kasih tahu sampai sekarang itu seperti itu. Wa yakfuruna bima wara'a. Makanya dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq itu pernah berkata, ini ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ada beberapa pemuka Yahudi itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, kira-kira Nabi mana aja yang kau imani? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadaku, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak keturunan Yahudi, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diterimakan para nabi dari Tuhan mereka, dan aku tidak membeda-bedakan di antara mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak dibeda-bedakan. Itu Nabi. Ketika Rasul menyebut Nabi Isa bin Maryam, maka para pemuka Yahudi ini menolak. Yang lain dia terima. Ketika disebutkan Nabi Isa, apa kata mereka? Kami tidak beriman kepada Isa bin Maryam. Dan tidak juga kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Balasannya itu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu memang pada zaman Bani Israel ketika dia diutus, itu sudah mendapat stempel buruk oleh orang-orang Bani Israel. Dianggap tidak pantas sebagai Nabi dan Rasul. Makanya aneh kalau orang-orang Nasrani, orang Kristen Indonesia mendukung Yahudi, itu aneh. Di sini kan banyak nih orang-orang Kristen yang bodoh ya, saya bilang, karena nggak ngerti sejarah. Padahal yang mencela Nabi mereka, Tuhan mereka lah, kita bilang tanda petik, itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel yang sekarang disebut dengan Yahudi, yang anti terhadap Nabi Isa, bahkan ibundanya aja dianggap sebagai pelacur. Tapi mereka lebih mencintai Yahudi ketimbang orang Islam yang membela mereka. Ini kan lucu nih. Kok bisa terjadi? Itulah propaganda. Propaganda media. Yang media itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi sehingga membuat Islam seperti itu. Dengan adanya media-media seperti sekarang ini, kebalik, Pak. Orang mulai tahu apa itu Islam dan orang mulai banyak masuk ke dalam agama Islam tuh. Di Inggris, Pak, sekarang pertumbuhan Islam pesat sekali. Bahkan pernah diadakan survei, nama yang paling sering keluar di dalam masyarakat Inggris ketika memberikan nama anak-anaknya. Yang pertama Muhammad. Anda bisa bayangkan. Kalau yang perempuan namanya Olivia. Di sini ada nggak anak perempuan diberikan nama Olivia? Nggak ada kan? Kalau di sana itu banyak tuh. Itu nama yang paling dominan. Yang laki-laki Muhammad. Bayangkan, Pak. Berarti Islam itu mulai berkembang. Termasuk di Rusia, di Amerika, di Australia, itu Islam perkembangannya luar biasa pesat. Kenapa? Karena kebenaran nggak bisa ditutup-tutupi.
Apalagi zaman media sosial, apalagi zaman artificial intelligence sekarang nih. AI. Coba Anda tanya AI itu. Tanya aja. Di WhatsApp itu kan sudah ada tuh Meta AI ya. Ini HP-nya Android nggak? Kalau HP-nya masih Nokia kalau pakai sih ya nggak ada. Tapi kalau HP-nya udah Android, itu ada tuh di WhatsApp sekarang tuh. Meta AI itu yang ada putaran muter terus. Tanya aja, tanya. Dia jawab itu. Coba aja ditanya. Yang kedua, yang mereka yakfurun, yang mereka ingkari bukan cuma Nabi Isa, tapi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, padahal Al-Quran itu yang disebut sini adalah Al-Quran apa? Wahuwal haq. Al-Quran itu adalah al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu maksudnya adalah Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Bukan buatan Nabi Muhammad seperti yang mereka tuduhkan. Benar-benar dari Allah. Dan sampai sekarang, karena Al-Quran benar-benar dari Allah, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Kitab suci Al-Quran semuanya sama. Beda kalau kitab Bible. Versinya beda-beda. Tapi kitab suci Al-Quran dari dulu sampai sekarang pernah diteliti oleh orang-orang orientalis barat, ternyata sama semua. Berarti Allah jaga kemurnian dari kitab suci Al-Quran. Maka Allah mengatakan wahuwal haqqu. Kenapa disebut dengan al-haq? Musaddiqan lima ma'hum. Karena Al-Quran itu musaddiq. Ini musaddiq ini adalah fungsi dari Al-Quran. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan musaddiq itu artinya membenarkan apa yang ada pada kitab suci mereka, yaitu kitab suci Taurat. Maka kata musaddiq sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah Al-Quran mengkonfirmasi cerita tentang Nabi Isa dan mengakui keberadaan kedua nabi ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengkonfirmasi tauhidnya Nabi Musa dan Nabi Isa bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dikonfirmasi. Karena itu maka Al-Quran mengkritik agama yang sudah dimodifikasi oleh pengikutnya Nabi Isa. Padahal bukan pengikutnya. Nggak pernah bertemu dengan Nabi Isa yang bernama Paulus. Inilah yang bikin kacau agama Nabi Isa. Diubah-ubah. Tujuannya apa? Bukan untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk orang-orang non-Yahudi. Makanya yang berkembang sekarang namanya Kristen. Bukan ajaran Nabi Isa, tapi ajarannya Paulus. Yang ada di mana itu? Di wilayah barat. Amerika, Belanda, Eropa, dan sebagainya. Dibawa oleh para misionaris ke Indonesia. Maka banyak orang-orang Indonesia yang jadi Kristen. Yang Kristennya itu adalah ajaran Paulus tuh, Pak. Ajaran Paulus apa? Mengatakan Tuhan itu terdiri dari 3. Trinitas. Salah satu jadi Tuhan adalah Isa. Disebut dengan Yesus. Trinitas. Dikritik oleh Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu terdiri dari 3. Thalithu thalasa. Apa itu? Trinitas. Dikritik. Makanya Al-Quran selain membenarkan kitab suci mereka secara umum, tapi juga mengkritik. Mengkritik apa? Mengkritik ajaran-ajaran yang sudah dimodifikasi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran. Berita tentang datangnya Nabi Muhammad SAW itu jelas banget di dalam Taurat. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ya'arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak punya anak kan? Kira-kira Anda kenal benar nggak anak mereka Anda? Kenal. Sampai tai lalatnya, panoknya juga kita tahu di mana letaknya tuh. Karena anak sendiri. Itu digambarkan oleh orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW, Bani Israel dulu. Itu seperti mereka mengenali dan mengetahui anak-anak mereka. Berarti kenal banget.
Tapi kenapa mereka enggak beriman? Padahal mereka tunggu kedatangannya di Madinah itu. Allah jawab di dalam Al-Quran, hasadan min indi anfusihim. Karena ada satu penyakit, yaitu hasad. Yang hasad itu kalau ada dalam diri seseorang, maka dia menggelapkan semua. Makanya yang perlu dihilangkan dalam diri kita itu adalah sifat iri hati dan dengki. Sewaktu-waktu kita akan jelaskan secara detail. Qul, maka Allah jawab, katakan, kalau memang engkau benar-benar beriman kepada kitab Taurat, kan mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada kitab Taurat aja. Quran bukan buat kami, buat orang Arab. Kata mereka itu. Kalau memang engkau benar beriman, kata Allah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa? Falima. Dari kata lima. Itu artinya mengapa? Taqtuluna, kalian membunuh. Dan menggunakan fi'il mudhari lagi tuh. Dari zaman Nabi sebelumnya, Nabi Musa, terus sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Zakaria dan Yahya, Nabi Isa itu dibunuh banyak itu. Oleh siapa? Bahkan Nabi Isa aja diusahakan untuk dibunuh, tapi Allah selamatin. Wa huwal haq min qablu in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Di sini yang menjadi perilaku bejat dari orang-orang Yahudi itu adalah mereka membunuh nabi mereka sendiri. Yang dalam satu informasi, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, satu hari mereka bisa membunuh 70 nabi. Satu hari, Pak. Berarti nabi dari keturunan Bani Israel itu banyak. Banyak sekali. Bahkan dalam kitab tersebut dijelaskan, setelah mereka membunuh 70 nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang mengganggu status dan kehidupan mereka, paginya mereka bunuh, siangnya mereka seperti nggak ada masalah. Mereka masih pergi ke pasar, masih melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. Itu orang Yahudi itu. Seperti nggak ada masalah. Bunuh orang nggak ada masalah. Makanya kalau ditarik dalam konteks Israel sekarang, Pak, mereka bunuh orang-orang Palestina, itu bagi mereka kecil. Nabi mereka sendiri keturunan dari Yakub, mereka bunuh, apalagi orang-orang Palestina. Kenapa? Karena mereka ada sifat sombong, merasa dirinya paling unggul, maka mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami nggak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh oleh api neraka, cuma beberapa hari saja, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kita udah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka membunuh para nabi? Salah satu yang dibunuh adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi lain, Pak. Nabi Yeremia, dan seterusnya. Yang mungkin kita nggak pernah dengar tuh nama-nama itu. Tapi itu dijelaskan dalam Qasas Al-Anbiya, kisah para nabi. Alasannya kenapa mereka membunuh para nabi, karena mereka itu adalah keras kepala, suka membangkang, tidak mau menerima kebenaran. Meskipun dibawa oleh para nabi. Nah, keras kepala ini di dalam kitab-kitab tasawuf yang membahas tentang ilmu penyucian hati, ini dianggap penyakit. Penyakit hati. Di dalam bahasa Arab disebut dengan inad, suka membangkang. Maksudnya apa? Pokoknya kalau ada orang ngasih informasi ke dia tentang kebaikan, itu dia tolak. Dia nggak mau terima. Meskipun kita minta bantuan kiai, ustadz untuk mempengaruhi dia nggak akan terima, Pak. Itu namanya keras kepala. Dan itu karakter yang melekat pada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dan juga ada dalam orang-orang kita. Diberitahu, malah lebih sombong dari yang memberi. Udah kita ajak ustadz untuk jelasin nih, dia ini keliru, dia salah. Apa dia bilang? Emangnya siapa dia? Nasihatin saya. Makanya yang membuat
orang tertutup tidak bisa menerima hidayah, keras kepala ini. Misalnya siapa? Fir'aun. Bapak kenal Fir'aun? Kenapa? Kenal? Pernah ketemu? Belum, nanti ketemulah. Fir'aun ini, dia tahu Nabi Musa itu Nabi, Pak. Tahu dia. Kenapa? Karena para penyihirnya itu masuk ke dalam agama Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka ngerti ilmu sihir. Ini para penyihir Fir'aun ketika berdebat, bertanding dengan Nabi Musa. Kenapa bisa mereka ikut kepada Nabi Musa? Karena mereka tahu yang dilakukan Nabi Musa bukan sihir. Karena mereka ngerti ilmunya. Ini bukan sihir nih. Ini adalah datang dari sesuatu yang bukan sihir. Berarti ini mukjizat. Mereka beriman. Fir'aun tahu tuh Nabi Musa itu benar. Tapi karena keras kepala, membangkang, tidak mau menerima kebenaran, Allah tutup. Kenapa saya mengatakan dia tahu Nabi Musa itu adalah benar? Buktinya pada saat dia tenggelam, apa dia bilang? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi sudah sakarat, Pak. Ruh sudah sampai kerongkongan. Kalau ruh sudah sampai kerongkongan, la taubata, tidak ada lagi taubat. Maka disitulah mati dalam keadaan husnul su'ul khatimah. Berarti Fir'aun tahu Nabi Musa itu benar. Tapi kenapa dia tidak mau menerima kebenaran? Karena ada sifat keras kepala, egoisme, sombong. Maka ini harus dihilangkan dari diri kita. Kalau ada orang nasihatin, terima. Jangan kemudian dibalikin lagi, dibantah. Maka kalau kita ada orang seperti ini, kita doain, Pak. Misalnya ada orang model seperti itu, kita doain. Apa doanya? Doanya adalah seperti doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Apa doanya? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya baca tadi. Maksudnya apa? Supaya keras hati di dalam diri kita semua yang mendengarkan nasihat itu Allah pecahkan. Karena yang membuat orang tertutup dari hidayah itu adalah sifat keras kepala. Bahkan kalau seandainya ada keluarga kita yang susah dinasihatin, atau anak kita susah banget dinasihatin, ada zikirnya, Pak. Apa zikirnya? Jadi pada saat ketika dia tidur nih, anak kita yang susah banget. Ada nggak anak sih yang susah dibilanginnya? Banyak. Nah, kalau ada anak seperti itu susah dibilangin itu, maka diusap tuh dadanya, baca salawat, lalu baca zikir Asmaul Husna. Apa? Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mutakabbir. Baca itu. Nah, ketika Anda membaca itu, lalu kemudian Anda tiup ini ke telapak tangan Anda, lalu diletakkan di atas dada orang yang Anda inginkan dia bisa berubah. Jadi rutin, baca selawat, kemudian baca Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mutakabbir. Itu adalah asma'ullah. Lalu kemudian ditiup. Lalu kemudian diusapin. Rutin. Jangan diomel-omelin terus, Pak. Nanti tambah melawan. Tapi kita doain. Nah, supaya cepat, maka perlu juga kita bersedekah dengan niat. Semoga anak kita atau keluarga kita itu bisa lunak hatinya, bisa mendengarkan nasihat. Ditambah lagi dengan kita bersedekah kepada orang lain untuk mempercepat doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, dia mengatakan ayat ini Ar-Razi ini adalah seorang mufassir yang tafsirnya itu luar biasa. Kenapa? Karena seringkali menggunakan logika. Dan ini tafsir yang paling saya suka, namanya Mafatihul Ghaib, karya Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengatakan hadhil ayatu dalatun ala annal mujadalata fid din min hirafil anbiya'i alaihimus salatu wassalam wa anna iradal munaqada alal khasmi jaizun. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan ayat ini yang di sana ada kalimat apa? Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Itu artinya Allah memberikan satu perdebatan dengan orang-orang
Yahudi. Dengan satu kalimat yang tidak bisa dibantah. Kata Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa perdebatan dalam persoalan agama min hirafil anbiya. Itu termasuk profesinya para nabi. Berdebat. Itu profesinya siapa? Para nabi. Wa anna iradal munaqadha, memaparkan sesuatu yang bertentangan terhadap musuh kita untuk menjatuhkan mereka argumentasinya, itu adalah sesuatu yang boleh. Makanya dalam surat An-Nahl itu ada satu ayat. Apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Tetapi ingat, perdebatannya bukan nyari menang. Tapi perdebatannya adalah untuk mencari kebenaran dan dia ikut kebenaran yang kita sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.